Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Yang Kakung, Yang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya malam hari ini, Pendeta Neni Suprihartati, Senin 20 Juli 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Nahum pasal 1 ayat 2 hingga ayat 8. Nahum pasal 1 ayat 2 hingga ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman dari orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan berakhir, bahkan saat ini keadaan bukan membaik, tapi sebaliknya justru kembali meresahkan. Rasanya kita hanya membutuhkan dan merindukan kata-kata penguatan dan penghiburan. Kita sangat haus akan siraman firman Tuhan yang menyejukkan dan menyegarkan, dengan kata-kata yang lembut didengar di telinga dan masuk ke dalam lubuk yang membawa hati damai. Lalu bagaimana dengan bacaan Alkitab kita malam hari ini? Rasanya saya tidak ingin membacakan untuk kita semua, dan mungkin saudara juga enggan mendengarkan, atau setidaknya menimbulkan pertanyaan, mengapa ayat ini yang dibaca dalam situasi pandemi? Atau mengapa gambaran Tuhan menjadi Allah yang kejam? Bahkan bacaan Alkitab malam ini berdasarkan leksionari harian, dan hari ini bacaan perjanjian lamanya dari Nahum pasal 1 ayat 1 hingga ayat 13.
kita membaca dan merenungkan ayat 2 sampai ayat 8. Kata-kata ini adalah nubuat yang disampaikan Nabi Nahum akan kejatuhan kota Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Ketika kita mendengar kata Niniwe, saya percaya kita akan ingat kisah Yunus yang dimakan ikan karena melarikan diri ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar, tetapi besar juga kesalahannya di hadapan Tuhan. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Untuk itulah Tuhan memerintahkan Yunus untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan membinasakan Niniwe yang besar itu. Saat itu Yunus tidak mau ke Niniwe karena ia tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dan penuh belas kasihan. Jika ia menyampaikan nubuat bahwa Tuhan akan membinasakan, maka Niniwe akan bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum. Memang benar yang terjadi sesuai dengan dugaan Yunus. Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni kota Niniwe sehingga malapetaka tidak terjadi di Niniwe. 100 tahun kemudian, orang-orang di kota Niniwe yang besar itu kembali membuat patung dan menyembahnya. Penduduk Niniwe bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga berlaku kejam dan saling menindas. Nubuat Nahum seolah menghadirkan sosok Tuhan yang bertolak belakang dengan yang kita kenal. Tuhan yang cemburu, pembalas, penuh kehangatan amarah, bahkan pendendam. Padahal selama ini kita justru diajarkan untuk tidak memiliki karakter seperti itu. Cemburu di sini dipakai dalam arti semangat Tuhan untuk melindungi umatnya. Tuhan akan membalas mereka yang menentang firman dan kerajaannya dengan menghukum mereka secara adil karena permusuhan dan dosa-dosa mereka. Jadi kemarahan Tuhan di sini dinyatakan justru untuk menunjukkan bagaimana kasih-Nya kepada Niniwe yang dulu sudah diampuni tapi sekarang berbuat dosa lagi. Nahum katakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa-Nya. Kemarahan yang besar ditujukan justru karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang Niniwe untuk bertobat. Tuhan bisa saja langsung membinasakan Niniwe tanpa harus mengutus Nahum untuk menyampaikan nubuatnya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena kasih-Nya. Namun, jika sudah diingatkan akan murka Tuhan, orang tetap tidak mau bertobat, maka Nahum katakan, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Pada akhirnya Nahum katakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nubuat Tuhan melalui Nahum malam hari ini mengajak kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kecemburuan dan kemarahan yang dinyatakan Tuhan kepada kita, itu semua dilakukan agar kita mau bertobat dan diselamatkan. Misalnya saja seperti anak-anak atau adik-adik yang dimarahi mama atau ibu karena seharian main HP, sampai lupa makan, lupa belajar, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Bahkan mungkin bukan hanya marah, tapi menghukum dengan menyita HP anak-anak atau adik-adik. Mungkin anak-anak berpikir mama jahat, bahkan mama kejam. Tapi coba deh tanya sama mama, kenapa mama melakukan itu? Pasti jawabannya adalah karena mama sayang dan tidak ingin anak-anak sakit karena tidak makan. Tidak ingin anak-anak tidak naik kelas karena tidak belajar dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Berarti mama baik kan? Demikian juga Tuhan kita.
Kecemburuan dan kemarahannya dilakukan karena semangatnya untuk menjaga kita dari bahaya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengawali doa kita dengan doa Bapa Kami. Kita nyanyikan bersama dan dilanjutkan dengan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan selalu mengasihi kami. Tolonglah kami untuk dapat terus mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Dalam keadaan apapun, kami tetap mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik. Bahkan saat Engkau menegur, mengingatkan, hingga menunjukkan kemarahan dan murka-Mu, kami tetap memahami bahwa semua itu Engkau lakukan karena kasih sayang-Mu untuk menjaga kami agar tidak tenggelam dalam kuasa jahat. Khususnya di masa pandemi ini, tolonglah kami untuk mengimani bahwa situasi ini bukanlah saat di mana Engkau sedang menghukum kami, tetapi justru Engkau menjaga kami dari virus corona yang masih terus menyebar. Kami percaya Engkau tempat pengungsian dan perlindungan bagi kami dikala kami mengalami kesusahan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di masa pandemi ini. Kami dalam keadaan yang tidak mudah, di mana kami masih harus terus menjaga diri agar tidak terpapar oleh virus corona ataupun penyakit yang lain. Kami harus berusaha untuk tetap dapat bertahan hidup, sekalipun usaha tersendat, bahkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir melalui orang-orang yang dengan rela hati dan sukacita berbagi kasih dengan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak hanya berdiam, tetapi dapat berkreasi melalui karunia yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan talenta kepada kami sekalipun hanya 1 talenta. Mampukan kami untuk dapat berkreasi mengembangkan karunia yang Engkau berikan itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami, bahkan menjadi berkat bagi orang lain.
Tolonglah kami untuk tidak mudah mengeluh, tetapi dapat tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk anak-anak kami dan kami para orang tua yang boleh melalui masa-masa sulit untuk mencari dan mendapatkan sekolah dengan peraturan yang tidak mudah. Kini anak-anak sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru dan sudah mulai melakukan proses belajar mengajar. Di masa pandemi ini, proses belajar mengajar melalui online tentu bukan hal yang mudah untuk anak-anak kami, juga kami para orang tua. Tolonglah ya Tuhan, agar anak-anak kami tetap memiliki semangat belajar melalui online. Kami juga mendoakan para guru yang harus melakukan mendampingi anak-anak didiknya melalui online. Berikanlah kesukacitaan dan kreativitas bagi para guru. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk sekolah tingkat perguruan tinggi dan sampai saat ini belum mendapatkan sekolah. Tetap berikan semangat untuk percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka dan memberikan sekolah yang baik untuk mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami terus berdoa untuk pemerintah negeri kami, Indonesia, bersama dengan gugus tugasnya dimanapun berada, dan bersama dengan orang-orang yang berada di garda depan. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyebaran virus corona masih terus berlangsung. Kami berdoa untuk para peneliti yang berusaha menemukan vaksin untuk menangkal virus corona ini. Berikanlah kepada mereka semangat dalam terus berusaha menemukan vaksin tersebut. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menganggap bahwa informasi tentang penyebaran virus corona hanyalah berita bohong. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menolak mengikuti aturan untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang sudah putus asa, sehingga tidak peduli lagi terpapar sekalipun oleh virus corona. Tolonglah ya Tuhan, agar seluruh warga masyarakat di negeri kami, Indonesia ini, dapat bekerja sama dengan baik untuk menghentikan penyebaran virus corona dan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.